Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat green egg tart. Ini kulitnya renyah banget dan kita buat sendiri ya. Kulit pastrinya tanpa menggunakan coarse fat tapi tetap garing renyah dan berlapis-lapis, tentunya dengan cara yang mudah. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Di sini kita gunakan tepung terigu serbaguna. Boleh merek apa aja, kita saring dulu ya. Jadi kita akan buat kulit pastrinya sendiri. Caranya sangat simpel dan mudah, gak terlalu ribet. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan butter yang udah kita simpan dulu di kulkas. Jadi butternya dingin. Nah, di sini Mama Meji menggunakan butter Corman. Ini harganya sangat terjangkau, tapi rasanya juga enak banget dan cukup kuat aromanya ya. Sangat wangi. Kemudian kita masukkan gula pasir dan garam dan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Untuk butter sebenarnya boleh menggunakan merek apa aja, tapi khasnya kalau egg tart itu emang aroma butternya yang lebih kuat ya. Nah, kalau nggak menggunakan butter, kalian juga boleh menggunakan margarin. Oh ya, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air es. Jika masih terasa keras, kalian bisa tambahkan sedikit ya. Tambahkan lagi dari 130 ml karena setiap tepung itu konsistensi atau kelembapannya itu berbeda. Jadi gunakan air es. Nah, tadi selain butter ya bisa menggunakan margarin, tapi kalau margarin itu kurang kuat aromanya, tentunya juga rasanya kalau dibanding dengan butter berbeda ya. Nah, setelah itu kita ulen campur dulu sampai tercampur dengan baik. Nah, jadi kalau kalian menggunakan margarin mungkin bisa yang merek Blue Band mungkin. Tuh, ini gak di endorse Blue Band ya, tapi lebih baik menggunakan Blue Band. Tapi tentunya rasa dan aromanya itu lebih endol kalau kita menggunakan butter. Terus sekarang banyak kok butter-butter yang murah tapi kualitasnya bagus ya. Nah, ini kita tipiskan dulu, semakin tipis dan melebar itu semakin baik. Ya secukupnya aja, yang pasti jangan sampai sobek. Siapkan 160 gram butter yang udah kita dinginkan juga. Jadi ini semi-semi beku, nggak terlalu cair atau encer ya. Seperti ini. Ini kita bagi menjadi 3 bagian lah butternya. Ini kita olesi butter bagian pertama. Kemudian kita lipat jadi 2 bagian. Ini adalah cara kulit pastry yang sangat-sangat simpel dan mudah. Kalian wajib coba. Nah, adonannya juga nggak terlalu keras, jadi ringan aja ya saat kita merolling. Setelah kita lipat seperti itu, kita bungkus dengan plastik. Boleh plastik apa aja. Oh ya, jadi emang bedanya jika kita buat pastry dengan disimpan di kulkas atau diistirahatkan di kulkas dengan di suhu ruang itu atau langsung dikerjakan, tentunya hasilnya juga akan berbeda. Jadi jika kita istirahatkan dulu di dalam kulkas, itu hasil dari kulit pastry-nya akan sangat lebih crunchy dan garing. Nah, kita istirahatkan dulu selama 1 jam ya. Sambil menunggu kita buat custard cream-nya dulu. 4-5 kuning telur, 4 juga boleh sih, tapi Mama aja menggunakan 5 ini di sini. Kemudian tambahkan dengan gula pasir 8 sendok makan, manisnya cukup. Kalau mau agak lebih manis lagi, 10 sendok makan. Ini aduk sampai gulanya terlarut di dalam telur. Kemudian masukkan secukupnya saja pasta pandan. Nah, karena warnanya hijau, karena kita menggunakan pasta pandan, jadi warnanya hijau. Tuh, kebalik. Kemudian masukkan 2 sendok makan cornstarch atau di sini Mama Meji menggunakan maizena. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Nah, kemudian di sini kita menggunakan 400 ml susu bubuk yang ditambah dengan air ataupun UHT. Lalu ini
whipped cream yang cair atau kalian boleh menggunakan whipped cream yang bubuk. Untuk whipped cream yang cair kita gunakan 100 ml. Kalau kalian menggunakan whipped cream bubuk bisa 3 sendok makan ditambahkan dengan air 100 ml. Nah ini karena whipped creamnya Mama Eji simpan di freezer, dia tuh nggak membeku loh, tapi bentuknya menjadi creamy. Jadi Mama Eji ambil menggunakan sendok, ini sekitar 100 ml, kita campurkan dan kita tuangkan di dalam saucepan. Ini akan kita masak dengan api yang kecil sampai hangat atau timbul gelembung-gelembung dan terus diaduk agar tidak pecah, sama seperti jika kita memanaskan santan, ya tahu. Nah, ini udah selesai, kita biarkan dulu sampai cairan susu ini berada pada suhu ruang sampai dingin banget, tidak panas lagi. Kemudian tuangkan dalam campuran kuning telur tadi yang sudah berwarna hijau. Ini diaduk ya sampai merata. Nah, untuk cara kedua bisa campurkan semua bahan custard ini, kemudian kita tim sampai mengental. Jadi ada dua cara, ada dua opsi. Kalian boleh pilih yang mana yang Mama Eji kerjakan atau dengan cara ditim. Oke, kita sisihkan dulu isiannya, kemudian taburi papan kerja dengan terigu. Ini 1 jam pertama, adonannya udah mengeras, sedikit mengeras, nggak blendet-blendet lagi. Taburi permukaannya juga dengan sedikit terigu. Ini akan kita rolling dan pipihkan sepipih-pipihnya, tapi secara perlahan, jangan sampai sobek. Sebisa mungkin nggak sampai sobek ya. Nah, kalian bisa lihat caranya, perlahan aja kita pipihkan. Ini sangat ringan, nggak terlalu keras untuk di rounding. Jadi ini adalah cara yang sangat-sangat benar mudah. Nih, setelah kita lebarkan kembali selebar-lebarnya, tipiskan. Kembali kita oleskan butter bagian yang kedua. Jadi kita sisakan sedikit bagian lagi untuk nanti ya, bagian berikutnya. Jadi dari 160 gram butter itu kita bagi menjadi 3 bagian. Sekarang kita lipat jadi 2 bagian aja. Nih, seperti ini. Udah cakep ya adonannya ya. Dan kembali kita bungkus dengan plastik. Akan kita istirahatkan kembali di dalam kulkas selama 30 menit. Ini adalah istirahat yang kedua. Oke, sekarang taburi lagi permukaannya dengan terigu. Karena adonan ini agak lembab-lembab, tapi ini udah kokoh ya adonannya. Nah, sekarang permukaannya kita taburi dan akan kita rolling kembali dan tipiskan. Jadi kalau kalian ikuti resep Mama Eji atau pernah ada resep pastry yang tidak disimpan dalam kulkas, jadi ya kulitnya tetap berlapis, tapi untuk kegaringan dan kekeranciannya itu kalah dengan yang disimpan diistirahatkan dalam kulkas. Nah, jadi begitu. Jadi kalau yang nggak disimpan dalam kulkas itu masih agak lembab-lembab, berlapis sih berlapis ya. Nah ini setelah ditipiskan, ternyata adonannya ini sangat melar dan makin melebar. Jadi Mama Eji bagi menjadi 2 bagian. Papan kerjanya nggak cukup soalnya. Nah ini kita pipihkan kembali, memanjang ke samping, ke atas, ke bawah, dan kita oleskan dengan butter yang terakhir. Jangan khawatir ya. Jadi waktu istirahat itu kan kita bisa gunakan untuk yang lain-lain. Kemudian yang terakhir kita gulung serapat dan sepadat mungkin. Semakin padat semakin baik, lapisannya semakin banyak. Tuh seperti ini. Udah satu bagian lagi juga udah kita lakukan dengan hal yang sama. Kemudian kita bungkus kembali dalam plastik dan akan kita istirahatkan yang terakhir atau yang ketiga selama 30 menit dalam kulkas. Nah, siapkan cetakan. Di sini Mama Eji menggunakan cetakan pie aja, nggak ada cetakan lagi yang lain, atau nggak ada cetakan egg tart. Tentunya udah olesi dulu ya permukaan cetakannya dengan margarin agar nanti tidak melekat. Ini kita ambil satu bagian atau satu gulung dulu, sisanya simpan dulu, simpan kembali di dalam kulkas. Nah, ini sekarang kita potong-potong menjadi 10 bagian.
ini besarnya cukup untuk ukuran cetakan pie yang standar seperti itu ya. Gak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian kita berdirikan tadi arahnya. Lalu penyet-penyet bagian tengah dan bentuk sesuai cetakan. Nah, sedalam-dalamnya. Tuh arahnya berdiri seperti itu. Kemudian dengan jempol ditekankan lagi, dipadat rapat-rapatkan. Oke. Nah, sekarang akan kita tuangkan dengan bahan custardnya. Ini kita isikan sebanyak 90% ya. Hampir memenuhi, hampir mencapai bibir adonan. Nah, seperti itu. Ini akan kita panggang. Sebelumnya panaskan oven 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius dan akan kita panggang selama 30 atau sampai 35 menit sampai kecoklatan matang garing seperti ini. Tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, untuk satu resep dengan menggunakan cetakan pie kita dapatkan 20 pieces egg tart. Ini kalian bisa lihat. Hasilnya udah terlihat garing kulitnya. Itu warna coklat itu gula yang mengkaramel ya. Meleleh ke bawah. Juga bagian atasnya itu coklat dari gula. Ini kita potong dulu. Gimana, terdengar toh dan terlihat kulitnya sangat garing dan renyah, rasa dan aromanya mantap. Kemudian bagian custardnya juga lembut banget. Nih, untuk hidangan keluarga nggak perlu lagi beli yang mahal-mahal. Buat sendiri lebih ekonomis, bahkan kita bisa menjadikan ini sebagai ide jualan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.